Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon maaf sebelumnya karena hari ini saya masih suaranya belum balik ya, masih agak batuk. Takutnya nulari satu, kedua nggak kuat kalau harus suaranya keras sampai ruang sampai belakang. Jadi, saya kasih rekaman aja ya, nggak bisa dipahami. Toh nanti juga akan dipraktikumkan. Di minggu ke-10 ini kita bahas tentang regresi. Nah, regresi linier adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait atau diketahui. Secara matematis, memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen bisa menggunakan persamaan linear. Ini contohnya dari gambar regresi linear sederhana. Jadi, kalau ditarik garis lurus nih bisa. Nah, mungkin ini udah pernah kalian pelajari waktu SMA ya. Saya SMA ada sih materi tentang regresi linear. Tapi yang regresi linear sederhana. Jadi secara umum regresi linear itu ada dua. Ada regresi linear sederhana dan ada regresi linear berganda atau multiple linear regression. Nah, yang regresi linear sederhana itu variabel independennya atau X-nya itu cuma satu. Nah, kalau yang multiple itu variabel independennya lebih dari satu. Contohnya, kalau yang sederhana itu misal pengaruh usia terhadap tinggi badan. Nah, cuman usia aja. Jadi independennya cuman usia aja, cuman satu x satu aja. Sedangkan dependennya ada tinggi badan. Nah, kalau yang multiple atau berganda itu misal em, pengaruh usia dan eh, frekuensi makan terhadap tinggi badan. Nah, atau pengaruh usia, frekuensi makan, dan volume porsi makan terhadap tinggi badan. Nah, itu berarti ada X-nya ada tiga tuh, ada usia, yang kedua ada frekuensi makan, berapa kali sehari makannya, 3 kali kah, 2 kali kah, sama satu lagi volume porsi makannya. Misal sekali makan tuh dia 200 milimeter kubik, 200 mililiter gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Itu regresi linear berganda. Nah, ini secara umum ya semuanya terlihat ya. Model regresi linear sederhana dengan satu variabel independen dan fungsi linear dalam X dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 X1E plus EI. Nah, X1 ini, B1 ini itu namanya koefisien regresi. Sedangkan yang B0 ini namanya intercept atau konstanta regresi. Yang B1 ini slope atau koefisien regresi. Tuh. Nah, nilai EI ini nilai errornya. Kenapa buku ada errornya? Coba ya, misal kita tarik garis di sini ya, tarik garis lurus yang merah. Nah, ini memang ada yang titiknya tepat di garis ya, tapi ada yang titiknya nggak tepat di garis. Nah, jarak antara titik itu dengan garis itu adalah nilai errornya, nilai EI ini. Kayak gitu. Jadi kenapa kok selalu pasti ada errornya? Karena ya balik lagi ya, probabilitas itu kan tidak ada yang benar-benar nol dan tidak ada yang benar-benar satu. Sih ada tingkat kepercayaan juga yang bermain di sini. Sama seperti uji hipotesis, ANOVA. Nah, ini rumus regresi.
Untuk mencari, kalau kita ngitungan manual ya, untuk mencari B1 dan B0. B1 ini B0. Jadi ada SXX, SYY, dan XXY. Atau varians antar X, varians antar Y, varians antara interaksi X dan Y. Gitu. Nanti dipakai buat menguji hipotesis parameter, estimasi parameternya. Nah, ini contohnya, misal ini ada data, ini X-nya, ini Y-nya, oxygen demand reduction tuh Y-nya. Nah, ini perhitungannya, tinggal dimasukin ke rumus aja sih. Nah, Y-barnya berapa, XI berapa, YI berapa, XI, YI berapa, XI kuadrat berapa. Hingga dapat model regresinya adalah Y sama dengan 3,8296 plus 0,9036 X. Errornya tidak ditulis karena errornya tidak bisa dihitung manual. Nah, lalu dilakukan uji hipotesis slope atau koefisien regresinya. Nah, itu rumusnya ini ya, B1 plus T ujinya ini terus dibandingkan dengan tabel T. Apakah dia ada di daerah penolakan atau penerimaan? Nah, misal dia ada di daerah penerimaan, berarti kan dia menerima ini ya, H0-nya, yaitu B1, beta 1 sama dengan 0. Nah, kalau beta 1 sama dengan 0, berarti sebenarnya 0,9036 itu nggak pengaruh. Jadi model regresi ini tidak valid. Kenapa tidak valid? Ya, dia ada atau nggak ada itu sebenarnya nggak pengaruh. Gitu. Beda kalau H1-nya yang diterima. B1 tidak sama dengan 0, maka 0,9036 itu valid adanya. Dia harus dimasukkan. Gitu. Contohnya untuk yang kasus di atas ya, dengan beta 0,9036 min 1, berapa 1? Apa ya kok min 1? Oh, B1. Oh, ini karena disuruh nguji apakah beta satunya sama dengan 1 atau enggak. Nah, ini dibagi aja minus 1,92. Ini kan uji minus 1,92 kalau kalian cari di Excel itu p-value-nya 0,03, maka H0-nya ditolak, H1 yang diterima. Nah, selain slope-nya atau koefisien regresinya, kita juga perlu menguji konstanta regresinya. Tuh, uji T. Rumusnya seperti demikian. Nah, coba ya, kita coba pakai Excel. Kita coba hitung di Excel. Jadi kita ngitung B1 sama, ini ada 24 data. Kita hitung B1 sama B0-nya dulu untuk menentukan Y-nya. Nah, rumusnya B1 adalah ini. Sigma XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi XI min X bar kuadrat. Kita cari X barnya dulu. Rataan X dan rataan Y. Dengan, nah, B1-nya sama dengan, oh, sorry, gini aja. Kita buat ini XI min X bar, YI min Y bar.
sama XI min X bar kuadrat. Ini berarti sama dengan ini dikurangi ini, terus dikunci. Ini tinggal ini dikuadratkan. Ini sama dengan ini dikurangi ini, tapi dikunci. Oh, terus habis itu dikalikan. XI min X bar min YI min Y bar. Dikalikan. Nah, udah dikalikan, maka B1-nya tinggal sum dari ini dibagi sum ini. Ini adalah B1-nya. Maka B0-nya sama dengan Y rata-rata Y bar dikurangi B1 kali X rata-rata. Nah, ketemu B0-nya ini. Maka dia regresinya, model regresinya adalah Y sama dengan 92,378 min 0,1191 gitu aja ya. 0,12 X. Kita buletin. Kenapa kok minus, Bu? Kan hasilnya plus ya kalau di sini. Tapi karena memang B1-nya hasilnya minus, ya nggak apa-apa. Di sini berarti model regresinya itu minus. Nah, langkah berikutnya adalah kita menguji intercept dan slope-nya. Pertama kita slope-nya dulu. Berarti kan B1-nya yang ini ya. T uji untuk B1, rumusnya adalah nih ya, koefisien B1 dibagi S per SXX. Coba. SXX-nya itu rumusnya ini. Cuman S-nya itu apa ya rumusnya? Sebentar. Cek. Rumusnya S per SXX. S-nya apa ya? S-nya rumusnya ini. SYY di... Sorry, ini saya screenshot aja dulu ya. Saya lupa belum saya masukkan. Saya masukkan di sini. Cuma nanti buat di PPT. Jadi rumusnya B1 tadi koefisien dibagi B1 S per SXX. Nah, kita cari dulu SXX, SXY, dan SYY-nya. Nah, sebelum itu kita cari dulu SXX, SXY, dan SYY, dan SXY.
Nah, SXX-nya adalah XI min X bar kuadrat di total. Berarti gampang aja sama dengan sum ini. Nah, SYY-nya sama dengan YI min Y bar dikuadratkan terus di total. Nah, ini mungkin kita bikin aja di sini. YI min Y bar kuadratkan. Sama dengan ini dikuadratkan. Nah, tinggal SYY-nya tinggal di sum aja. Nah, udah ketemu. Ya, benar. Gede ya. Lalu SXY-nya adalah XI. Oh, di total. Ini. Yang dikurangi ya, dikali ya. Udah benar belum ya? Ini dikali. Oh ya benar tapi rumusnya. Nah, udah ketemu maka S kuadratnya adalah ini ya. SYY dikurangi B1 dikali SXY dibagi N-2. N-nya ada 24 min 2. Berarti 22. Kalian bisa cek aja sih. Bisa N-nya kan berarti sama kan. Pound. Mulain aja Y-nya. 24 benar. Berarti ini bisa sih. Nah, ketemu S kuadratnya. Sehingga S-nya tinggal SQRT dari ini. Nah, udah ketemu S-nya. Kita cari TUG untuk B1. Itu adalah B1-nya sendiri dibagi, kita balik ya. S per S akar SXX. S dibagi SQRT dari SXX. Nah, ketemu TUG untuk ini sekian. Berarti P-value untuk B1 sama dengan T is 2T X degree of freedom-nya N-1 ya kalau nggak salah. Coba cek degree of freedom-nya berapa ya? Nah, degree of freedom-nya N-2. Berarti degree of freedom-nya N-2. 24 min 2. Eh, udah lah gini aja. 22 langsung. Oh, nggak bisa. Ini DOF sama dengan N-2. Value-nya T, X. Kok nggak bisa sih? Kok harus positif ya? Nah, ini emang negatif sih. Aduh. Atau T dis
Jadi kalau dites X-nya ini, BOF-nya ini, relatifnya nah 0,18. Nah, ini kan misal kita pakai alfanya 0,05 ya. Dia p-value-nya lebih besar dari alfa. Maka menolak H0. Sorry, menerima H0. Yang dimana H0-nya adalah B1 sama dengan 0. Jadi, ini ada nggak ada 0, dalam model itu nggak ngaruh. 0,12 X ini minus 0,12 X ini nggak ada pun nggak ngaruh. Kayak gitu. Sekarang kalau kita T uji untuk B0 ya. T uji untuk B0, rumusnya adalah B0 min B00. B00-nya itu 0 ya. Jadi ya udah B0-nya aja langsung. Dibagi, bawa ke sini aja. Eh, S dikali XI kuadrat N X. Oh, agak ribet ya, Bun. Agak ribet ya. Ini di X kuadrat. Dengan ini dikuadratkan. Habis gitu, ini tak XI kuadrat dibagi N X X X. XI kuadratnya ini sama dengan ini. Dibagi N-nya 24 kunci dikali SXX-nya ini juga. Nah, ini tinggal di nah, kembalikan ke bawah. Ini berarti sama dengan B0-nya ini dibagi S-nya ini dikali SQRT dari sum ini. Nah, ketemu T uji untuk B0-nya adalah 20 sekian. Nah, setelah itu kita cari p-value untuk B0 sama dengan T dis ini X, degree of freedom-nya tadi 22. Nah, mendekati 1 ya. Mendekati 1. Ya, intinya sih sama ya. P-value-nya lebih besar dari alfa sehingga menerima H1. Maka B0-nya sama dengan 0. Menerima H0, sorry. B0-nya sama dengan 0. Jadi ya modelnya nggak valid sih. Ya mungkin memang X dan Y ini tidak saling berhubungan. Coba kita gambarkan ya. Sebenarnya bisa digambarkan sih pakai scatter plot. Ini kan tinggal di insert. Terus kita, sorry, scatter plot. Nah, ternyata kayak gini hubungan antara X dan Y-nya. Ini X, ini Y. Kalaupun ditarik regresi, ya aneh regresinya jadinya. Tuh, tarik garis regresi pun jadi aneh. Karena memang hubungannya nggak linear gitu, nggak yang gini.
Itu inti. Ya tapi ya ini perhitungan lah. Itu contoh cara ngitung manual. Ribet ya, di mana regresi itu nggak tiba-tiba kita melakukan regresi, kita balik ke PPT ya. Nggak bisa kita tiba-tiba melakukan regresi. Ada langkah-langkah dalam melakukan regresi linier. Pertama, kalian harus menguji asumsi klasik. Ada tiga. Normalitas, tes korelasi, uji korelasi, yang dikorelasikan antara variabel independen dan dependen. Jadi kalau misal variabel independennya ada tiga, ya tiga kali uji korelasi. Lalu uji linearitas. Ya memang linier, antara X dan Y itu hubungannya linier. Karena kalau kasus seperti ini yang tadi saya contohkan, ini hubungannya nggak linier. Dia cenderung lurus gini loh, horizontal. Nah, setelah asumsi ini diterima tiga-tiganya, baru bisa membuat model regresi. Bisa single linear regression atau multiple. Tergantung ya, kalau single linear itu yang sederhana tadi, independennya satu, kalau multiple independennya lebih dari satu. Nah, setelah itu divalidasi modelnya. Kita tadi baru melakukan validasi satu doang ini ya, tes pada koefisien dan konstanta. Padahal ada beberapa yang perlu dilakukan. Yang pertama koefisien determinasi, ini R kuadrat. Lalu ada multikolinearitas, ada errornya berdistribusi normal, errornya bersifat random, errornya tidak saling berkorelasi, dan errornya homoskedasitas. Nah, ini semua bisa diolah pakai SPSS. Nanti akan diajarkan di praktikum modul 5. Kayak gitu. Kalau nggak pakai SPSS, error ini nggak bisa keluar, nggak bisa dihitung. Kalau di SPSS, errornya bisa dihitung. Gitu. Kalau ketujuh ini valid semuanya diterima, maka model yang sudah kalian buat di sini itu dinyatakan valid, bisa kalian pakai. Itu. Itu aja sih teori tentang regresi akan banyak kalian pakai, kalian akan banyak dapat di praktikum karena semuanya dihitungnya pakai SPSS. Kalau hitung manual PR banget ya. Seribet ini loh hitung kalau manual. Nyari X, I, X baru, Y, dan lain sebagainya. Sampai ketemu kayak model regresi seperti ini. Yang ternyata tidak valid setelah diuji validitas modelnya. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup, nanti tugasnya langsung ke praktikum aja. Tuh, sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.